من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fid din, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita di saat banyak kaum muslimin yang mereka tertimpa penyakit, tertimpa virus-virus dan yang lain-lain, tapi Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita ketika banyak kaum muslimin yang mereka dalam kondisi sehat walafiat, bahkan sebagian mereka memiliki kekayaan, tetapi mereka tidak bisa menikmati kesehatan dan kekayaan mereka dikarenakan kondisi mereka yang tidak dalam keadaan aman, seperti saudara-saudara kita di Yaman, di Suria, di Burma dan lain-lain. Maka itu nikmat keamanan adalah nikmat yang besar yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah dan juga kita jaga. Kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang memberikan kepada kita kemenangan di dunia dan juga di akhirat, nikmat yang Allah Ta'ala memberikan kita dengannya petunjuk di dunia ini dengan mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sadar bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Nikmat iman, nikmat satu-satunya yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka Allah pada hari kiamat kelak. Maka ini adalah nikmat besar yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwata rahimani wa rahimakumullah, kita sedang berada di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, bulan yang menjadi fokusnya para ulama untuk selalu beribadah. Mereka selalu memenuhi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bulan yang selalu mereka tunggu-tunggu untuk kembali mencas imanan mereka, menjadikan bulan ini sebagai madrasah untuk kembali mendidik keimanan yang ada pada diri mereka. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka niatkanlah diri kita untuk bisa keluar nanti di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala, bukan menjadi orang yang tidak berubah kondisinya, yang bahkan kondisinya di luar bulan Ramadan sama dengan kondisinya ketika berada di dalam bulan Ramadan. Maka para ulama ikhwatah mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Maka sibukkan diri kita pada bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Dan ketika kita mau melaksanakan ibadah, senantiasa ingatlah dua syarat diterimanya sebuah ibadah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Yang pertama adalah sebuah ibadah harus selalu dilakukan dengan dasar untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala, untuk mengharap ganjaran pahala dari Allah, bukan dari yang lain.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ikhlas. Maka hendaklah seorang itu tidak melakukan riya dalam ibadahnya, tidak mempertontonkan ibadahnya di hadapan orang-orang lain. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka dari itu ikhwatah, niat adalah perkara yang penting dalam sebuah ibadah, berpengaruh terhadap ibadah tersebut diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna awwala man tusa'ar bihimun nar, orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, Nabi menyebutkan dalam hadis yang panjang itu, yang pertama adalah al-mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-alim, seorang ulama. Dan yang ketiga adalah rajulun karim, seorang dermawan. Apa sebabnya? Ternyata karena mereka melakukan ibadah-ibadah yang agung tersebut riya, bukan kepada Allah Ta'ala. Seorang mujahid, dia berperang di jalan Allah bukan karena Allah Ta'ala, tapi dia ingin mati syahid agar orang-orang menyebut dia sebagai seorang syahid, sebagai seorang pahlawan. Begitu juga ada seorang ulama yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya dia mengajarkan ilmu agama bukan karena Allah, tapi mengajarkan ilmu agama agar orang-orang memanggil dia sebagai seorang alim, sebagai seorang ahli ilmu. Lalu yang ketiga, ada seorang yang dermawan, yang Nabi SAW pun katakan dia akan masuk ke dalam neraka, disebabkan karena dia mengharapkan pujian dari manusia, agar orang-orang memanggil dia sebagai seorang yang dermawan. Maka dari itu ikhwatah, perhatikanlah hal-hal ini, perhatikanlah masalah niat, perhatikanlah masalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mau beramal, maka luruskan niat kita. Ketika kita sedang beramal, luruskan niat kita. Ketika kita sudah selesai dalam beramal, maka luruskan kembali niat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwata rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua sebuah ibadah diterima oleh Allah Ta'ala adalah ittiba', mencontoh tata cara beribadahnya Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan juga tidak kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Dari sini kata para ulama, Allah melihat hati seseorang karena Allah ingin melihat apakah orang tersebut melakukan ibadah ikhlas kepada Allah Ta'ala atau tidak. Kemudian Allah melihat amalan seorang hamba tersebut, Allah ingin melihat apakah amalan yang dia laksanakan sesuai atau tidak dengan perintah Nabi SAW. Dikarenakan tata cara ibadah yang Nabi SAW ajarkan, itulah tata cara ibadah yang Allah Ta'ala inginkan, bukan yang lain. Maka dari itu Nabi SAW dalam hadisnya mewanti-wanti kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan melihat orang lain salat. Oleh karena itu para sahabat, mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang tata cara salat Nabi SAW. Mereka meriwayatkannya dengan amanah. Bahkan kita tidak akan menjumpai masalah fikih yang paling besar, paling luas, kecuali dalam masalah salat. Maka inilah menunjukkan sifat amanah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dalam bulan Ramadan ini ikhwatah,
kita menemui banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Di antaranya tentunya yang pertama adalah ibadah puasa, di mana setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan selama 30 hari penuh, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan tujuan dari berpuasa, tujuan utamanya adalah agar kita bisa keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka latihlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik ketika kita berpuasa. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia ketika kita berpuasa, apalagi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perbuatan yang keji, dan juga kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan juga minumnya, dikarenakan dia tidak berusaha untuk mencapai tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Kemudian ibadah yang kedua yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah ibadah salat. Ibadah salat maupun yang wajib dan yang sunnah, dua-duanya akan dihargai oleh Allah Ta'ala. Tetapi ibadah wajib, ikhwatah, adalah ibadah yang paling penting buat kita. Sebagian kaum muslimin mereka lalai dalam melakukan salat wajib, tapi semangat ketika mau salat tarawih. Ketahuilah ikhwatah, seorang tidak melakukan salat tarawih sekalipun di bulan Ramadan tidak ada dosa buat dia. Tetapi seorang meninggalkan sekali saja salat wajib, ancamannya besar di sisi Allah Ta'ala. Maka itu para ulama mereka berselisih pendapat, apa hukum seorang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena tidak mengakui tentang kewajiban salat, tapi karena malas. Dikarenakan sabda-sabda Nabi SAW yang keras memperingatkan tentang bahaya orang yang meninggalkan salat. Di antara Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Pemisah perjanjian antara diri kita dengan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur, kata Nabi SAW. Oleh karena itu seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syakik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah mendapati suatu amal yang dianggap oleh para sahabat orang yang meninggalkannya maka dia akan keluar dari Islam kecuali salat, dia katakan. Maka dari itu ikhwatah, pada bulan Ramadan hal pertama yang harus diperingatkan adalah masalah salat. Jagalah salat-salat wajib. Salat tarawih adalah salat yang penting, akan menambah amalan kita, akan menambah pahala kita. Tetapi jangan sekali-sekali tinggalkan salat yang wajib. Kemudian ikhwatah, ibadah yang ketiga yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Para ulama mereka menamakan bulan puasa ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Maka sibukkanlah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Buatlah target-target agar kita bisa mencapai akhir bulan Ramadan dengan sukses. Berikanlah target-target harian, mingguan, sampai akhir bulan Ramadan, bahkan bisa sampai di luar bulan Ramadan. Kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Allah memuliakan sebuah kaum karena Al-Quranul Karim, dan Allah menghinakan suatu kaum karena Al-Quranul Karim. Maka itu ketika kita mau memuliakan diri kita, maka bacalah Al-Quran. Di situ ada keberkahan. Buatlah diri kita menjadi orang-orang yang berkah. Amalan kita menjadi amalan-amalan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya kebahagiaan bukan dengan banyaknya harta, tapi dengan keberkahan dari harta tersebut. Banyak orang yang memiliki harta banyak tapi tidak bahagia, tetapi ada orang yang memiliki harta yang cukup tapi dia bahagia. Terkadang permasalahannya adalah keberkahan pada harta tersebut. Kemudian ikhwatah, di antara ibadah besar yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah ibadah zakat. Zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Banyak kaum muslimin yang mereka mempercepat untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, karena untuk mencapai pahala yang besar di bulan Ramadan. Dan kemudian di akhir bulan Ramadan pun ada yang namanya zakatul fitr. Maka kaum muslimin yang hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasnya, sudah mencapai haulnya, maka hendaknya mensegerakan untuk mengeluarkan zakat.
Zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ketika kita tidak mengetahui berapa jumlah zakat kita, maka tanyakanlah kepada para ulama, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Lembaga-lembaga zakat sudah banyak di sekitar kita, tanyakan kepada mereka, apakah harta saya sudah diwajibkan untuk zakat atau belum. Jangan menjadi orang yang malas, apalagi takut kalau sampai-sampai hartanya harus dikeluarkan zakat. Harta zakat adalah untuk mensucikan harta kita sendiri. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa-apa yang kami berikan rizki kepada kalian sebelum datangnya suatu hari yang di situ tidak ada perdagangan, tidak ada persahabatan, dan juga tidak ada syafaat. Maka jika orang tidak mengerti bagaimana perhitungan zakat, maka tanyakanlah kepada para ulama, tanyakanlah apakah hartanya sudah diwajibkan zakat atau belum. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dhi Nurain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa manihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa adwa'ihi bi ihsan. Aqimis shalah.